Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan, yang oleh anugerahnya lah kita boleh melewati hidup ini dan kita boleh berkumpul kembali menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kita juga bersyukur pada minggu ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah serangkaian Ulu Tuayan. Oleh karena itu kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan yang oleh tuntunannya kita semua boleh menyelesaikan seluruh kesibukan dan pekerjaan kita, sehingga pada hari ini kita bersama-sama menyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaatnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita membaca pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang hidup, yang oleh karena kasih dan cinta Tuhan kepada kami sebagai jemaat-Mu, kami boleh melewati kurang lebih 6 hari, dan pada hari yang ketujuh ini kami sebagai umat ketebusan-Mu berhimpun menyembah dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kiranya akan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga berakhir. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong memberkati pekerjaan kami sebagai petani. Dan pada hari ini kami boleh merayakan Ulu Tuayan. Dan syukur kami kepadamu Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menyembah dan siap memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau kiranya memberkati semua tim pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan pakai mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Ini doa kami. Kami tabis ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kitab kita yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita baca bersama-sama. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kala itu pada lehermu, tulis kala itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pameranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian jauh bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita yang terdapat di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Penderitaan dalam jalanan, kalau mau masuk selamatkan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Jika Allah kau menghadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni kemudian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Bila kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mengangkat sebuah pujian yang terdapat dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan. Aku
Kembali kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan saya tidak bermaksud untuk membawa kita membaca ini, dan terima kasih kepada kita dan kepada WL yang sudah membaca ayat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bersama-sama membuka hati kami, mendengar dan melakukan firman Tuhan yang sedang akan kami dengar pada pagi ini. Oleh karena itu, berkati jemaat-Mu dan pakai hamba-Mu jadi alat berkat untuk kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya memberi tema menjadi perenungan kita, dan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu Ulu Tuhayan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jemaat yang dikasihi Yesus, dalam kitab Amsal kita menemukan kebenaran-kebenaran yang ajaib tentang berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan atau kekayaan. Nah, Amsal pasal 3 ini mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dan setiap hal yang dilakukan akan berakibat sangat baik dalam kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan juga katakan, kalau kita selalu mengingat dan memelihara firman Tuhan itu, kita akan menikmati umur panjang dan sejahtera hidup kita. Ada di ayat yang pertama sampai yang kedua. Nah, ayat yang ketiga sampai yang keempat, kalau kita menjaga kasih dan kesetiaan kita kepadanya, maka kita mendapat kasih dan penghargaan terhadap Allah dan manusia. Dan di ayat yang kelima sampai yang keenam, kalau kita ingin jalan kita diluruskan oleh Tuhan, maka kita harus percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri, serta mengakui Allah dalam segala laku kita. Jemaat yang dikasihi Yesus, demikian juga kalau kita mau mengalami kesembuhan dan kesegaran jiwa, maka kita tidak boleh menganggap diri kita bijak, tetapi kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayat 7 sampai yang ke-8. Lalu secara khusus di ayat yang ke-9 dan ayat 10 ditegaskan tentang sikap kita yang seharusnya terhadap harta yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi Yesus, ada dua perintah Tuhan Ia berikan kepada kita terkait dengan harta kita, terkait dengan uang kita, terkait dengan apa yang kita nikmati saat ini. Perintah yang pertama, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ayat yang ke-9a, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, banyak orang berpikir kalau setia datang kepada Tuhan, ia mendapat berkat yang berkelimpahan. Benar sekali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, justru Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan Dia melalui harta yang kita miliki. Ini perintah penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak ada tawar-menawar. Ia memberikan berkat kepada kita dan Ia memerintahkan kita untuk memuliakan Allah yang punya berkat yang kita miliki. Pakailah hartamu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakailah hartamu untuk melayani sesama. Firman Tuhan katakan, dan belanjakanlah untuk hal-hal yang benar dan baik.
Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Allah memerintahkan kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Ini sebuah kewajiban bagi kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ataupun untuk menghormati Allah yang telah memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, perintah yang pertama yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Poin yang kedua, perintah Tuhan yang kedua kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-9b. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jemaat yang dikasihi Yesus, orang Israel mempersembahkan hasil panen pertama kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Allah memiliki tanah di mana mereka menanam. Artinya bahwa mereka mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu dari Dia, yaitu Yesus. Demikian juga kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus harus mengakui bahwa Tuhan pemilik pekerjaan usaha dan karir kita, apapun itu Allah yang mempunyainya. Layaklah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, sehingga uang dan kekayaan yang kita hasilkan dari semua hal tersebut akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ada dua perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita, dan muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Dan ini kebenaran yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena apa yang ada pada kita semuanya dari Dia, yaitu Yesus. Dengan demikian kita akan menikmati janji Tuhan di ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan segala bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Tatkala kita melakukan kedua hal ini, memuliakan Allah di hadapannya, maka berkat ini akan Ia genapi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita ada hari ini, boleh menyelesaikan seluruh pekerjaan kita, dan hari ini kita mengucap syukur melalui ulut wayang kita. Apa yang Bapak Ibu berikan di tempat ini sebuah syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, persembahkan yang terbaik melalui pemberianmu pada hari ini. Dan dengan demikian kita akan menikmati berkat Tuhan melimpah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Biar perintah Tuhan ini akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang kami alami, nikmati, dan apa yang kami miliki saat ini semua dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk memuliakan Tuhan melalui harta-harta kami. Sehingga dengan demikian kami menyenangkan Tuhan dan kami menghormati Allah. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Saya mengajak kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, yang oleh karena kasih-Nya kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan melalui kesibukan pekerjaan kita sebagai petani khususnya, sehingga pada hari ini kita bisa mengucap syukur, memberikan ulut wayang kita di depan Tuhan, di hadapan jemaat. Dan pada pagi hari ini
saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dan nanti saya akan mengaminkan doa kita. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang telah memberkati umat-umat-Mu, yang telah berusaha, yang telah bekerja, yang telah mengelola tanah yang Tuhan berikan, sehingga semuanya menghasilkan berkat-berkat berlimpah. Sehingga pada pagi hari ini kami sebagai umat ketubusan-Mu mengucap syukur dan menaruh ulut wayan yang sedang di depan jemaat dan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan memberkati apa yang mereka persembahkan di tempat ini. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan sekali lagi memuliakan Allah dan kami terus menghormati Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi kemajuan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dipakai oleh hamba-Nya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat melimpah mengalir. Tuhan kembalikan kepada jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan menikmati berkat Tuhan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mengiring kantong persembahan, kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 139. Selanjutnya kita masuk ke doa syafaat dan doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Gembala.
Ya, Bapak Ibu, kita berdoa, saya pimpin kita. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang baik, yang telah memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh lalui kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh berhimpun, memuji dan menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu Moria Sandung terkasih, dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka Bapa, dan pergumulan-pergumulan jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi mereka dalam pekerjaan bahkan usaha jemaat-Mu, agar mereka boleh dituntun, dikawal dan disertai oleh Tuhan dalam kehidupan masing-masing bahkan keluarga jemaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjamah, menyembuhkan, memulihkan, agar jemaat ini boleh sehat kuat dan terus memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang menempuh pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan, semangat, gairah untuk mereka terus berjuang belajar, sehingga mereka menjadi anak yang berhasil dan selalu berkemenangan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh mengucap syukur bersama-sama dalam acara ulut wayan pada pagi hari ini. Apa yang kami persembahkan untuk Tuhan, sebuah isi hati kami memuliakan Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan, kami menghormati Allah yang telah memiliki apa yang ada pada kami pada saat ini. Kiranya sekali lagi Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Moria Sanduk, biarlah mereka ditambah-tambahkan berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, agar mereka sehat, kuat, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Bertambahnya umur mereka Tuhan, bertambah semangat juga mereka menyembah dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang membangun. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati, sehingga jemaat ini boleh membangun dengan baik, sehingga program-program mereka dapat tercapai dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk situasi dan kondisi yang masih kami alami saat ini, yaitu wabah virus corona. Oleh karena itu Tuhan akan menguatkan jemaat agar mereka tetap semangat dan setia mencari Tuhan dalam kehidupan ini, di tengah-tengah situasi yang mengacau balau kehidupan ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan memberikan semangat bagi kami untuk kami terus menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berdoa hingga badai ini pasti berlalu secepatnya, sehingga aktivitas jemaat, aktivitas gereja Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahannya, perpuluhannya, pemberian syukurnya dan lain sebagainya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan pada pagi hari ini memuliakan Tuhan, dan kiranya berkat ini kami kelola untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat kami Moria Sanduk, terlebih di luar sekalipun. Terima kasih Bapa, berkati badan pengurus jemaat agar kami tetap setia melakukan tugas kami sebagai badan pengurus yang baik, sehingga rancangan program dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kehidupan kami sepekan ke depan ini, agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya Tuhan juga memberkati dan menjamah menyembuhkan anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang namanya wabah virus corona. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, baik mereka yang isolasi di RSUD Malinau maupun di rumah. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan, sukacita, semangat agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, dan mereka boleh menikmati sukacita dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh menyembah dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan lawatan oleh Roh Kudus akan menuntun, mengawal, memberkati kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Yesus datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia, senang bumi di surga pun memuji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk satu sejenak, satu dulu mulai. Amin. Jemaat Tuhan kembali. Satu dulu selesai. Dari mimbar Tuhan ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.